hati-hati dalam memberikan penilaian bintang kepada customer. Ketika kalian memberikan bintang 3, misalkan kalian kesal sama customer karena ngerokok di mobil. Nah, pastikan untuk akun-akun yang baru, ketika kalian baru jalan, kemudian kalian ngambil di pusat kota yang banyak orderan, itu kalian akan pasti ya. Sekarang part 2 ya, kita bahas tentang aplikasi Maxim ataupun aplikasi InDrive. Ya, untuk aplikasi itu kita ada beberapa opsi ya, kita mau drive yang reguler atau yang prioritas. Nah, contohnya kalau untuk Maxim, dia untuk mau jadi prioritas itu kita harus pasang stiker ya, stiker ada full stiker ataupun sebagian. Nah, kalau Maxim dia full sebagian otomatis prioritas, terus ada potongan. Kalau misalnya biasa dipotong 12%, itu bisa nanti kalau pasang stiker sebagian jadi potongan cuman misalkan 10%, dan kalau misalkan full stiker itu potongan di bawah lebih rendah lagi, di bawah 10%. Nah, kalau InDrive sistemnya beda, dia bukan seperti itu, tapi dia langsung ngasih cash di awal. Misalnya kalian pasang stiker di awal langsung kasih 650.000 gitu. Dan mungkin benefit ketika offering order dia berada di posisi yang paling atas, sehingga akan lebih mudah dapat customer ya. Jadi sistemnya masing-masing beda ya. Nah, untuk aplikasi Maxim dia ordernya kalau kita udah auto sistem, maka order akan langsung masuk gitu, langsung masuk, dan kita harus menerima. Kalau tidak menerima, maka kita akan kena PTO, misalnya penolakan tugas otomatis. Dan kalau kita PTO, otomatis rating akan nurun dan berpengaruh kepada pendapatan order. Nanti kita bersaing order pasti kalah. Kenapa? Karena rating Maxim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya PTO, pelanggaran-pelanggaran, penolakan tugas otomatis, kemudian PBO, pelanggaran berbasis order. Pelanggaran berbasis order itu ketika kita jalan order, kita melakukan pelanggaran, nah itu otomatis turun peringkat. Nah, contohnya PBO itu ketika kita order selesai, kemudian customer minta lagi, kita lanjut ke sana, nanti saya tambahin. Nah, ketika lanjut penambahan jarak, nah sementara itu uang diambil langsung tidak berdasarkan aplikasi, otomatis kena PBO. Nah, penambahan dan pengurangan jarak itu nggak boleh ya, makanya harus berbasis titik ke titik gitu. Jadi jangan terlalu jauh menyimpang dari titik yang ada di aplikasi, itu akan terpantau gitu ya. Nah, kalau di Maxim itu ratingnya 0,99, itu yang paling bagus. Kalau ada PTO, PBO maka akan turun jadi 0,98, 0,97 dan seterusnya. Itu berpengaruh kepada kalian akan diberikan order atau enggak gitu. Nah, kemudian selain itu juga seberapa sering kalian mendapatkan order dan seberapa sering kalian aktif. Nah, itu juga akan berpengaruh. Ketika kalian udah banyak order di atas, misalnya udah 300, udah 400, nah udah banyak kan, maka prioritas itu akan diberikan gitu. Nah, saya nggak pasang stiker waktu itu, tapi ketika saya ganti mobil, upgrade ke tahun yang lebih muda, itu langsung auto dikasih prioritas. Ya nggak tahu kenapa sistem Maxim memberikan privilege seperti itu ya. Mungkin faktor lain juga ada pengaruhnya ya. Nah, tapi ketika di InDrive kalian harus mendapatkan bintang ya, bintang yang di atas bintang 4,5 ke atas, 4,6, 4,7. Nah, itu customer yang memberikan review. Nah, ketika customer turun dan menyelesaikan order, dia akan memberikan bintang. Nah, atau tidak memberikan. Nah, semakin banyak bintang ketika kalian udah di review lebih dari 300, lebih dari 400, nah maka itu akan order kalian, akun kalian akan menjadi high priority. Jadi di InDrive ini ada low, ada normal, ada high, dan very high. Nah, kalau kalian order awal-awal maka kalian akan normal. Nah, ketika udah mendapatkan rating, udah menyelesaikan lebih dari 40 order, nah kalian akan mendapatkan peningkatan ya. Kalau misalkan customer kalian ngasih bintang 5 banyak, nah naik ke high. Nah, ketika dari high ke very high itu intensitas kalian bertambah, maka akan very high. Nah, very high ini ada faktor-faktornya ya, terutama kalau kalian
menerima atau rajin ngambil order-order yang ibaratnya ke pelosok ya, jarak jauh, itu otomatis kalian akan mudah sekali naik ke very high. Nah, ketika akun kalian di very high, maka ketika masuk ke penawaran order itu posisi kalian akan naik ke atas. Nah, dan akan diprioritaskan. Dalam artian ketika ada order di satu wilayah, maka kalian akan ditawari masuk ke penawaran. Nah, itu yang diprioritaskan very high dulu. Nah, ketika very high misalnya menolak, maka itu akan muncul di akun lain yang misalkan prioritasnya lebih rendah dari very high, misalnya high. Nah, jadi itu benefitnya kalau misalkan akun kalian menjadi prioritas dan berperforma tinggi. Misalkan dari seminggu kalian lebih dari 40 order, maka otomatis itu akunnya akan high. Dan ketika ratingnya di atas 4,8, 4,9, maka akan menjadi very high karena bintang itu mendekati bintang 5 atau bintang 5 ya. Nah, terutama kalau kalian ngambil order-order jauh, order-order ke pelosok, order-order yang orang lain jarang mau gitu. Misalkan untuk ngejemputnya aja jauh kan. Nah, udah gitu nganterinnya jauh. Nah, itu otomatis si aplikasi juga ada ke situ gitu ya. Algoritmanya kalian akan dikasih reward ya dalam secara tidak langsung ya. Nah, jadi untuk Maxim dia auto ya, auto langsung diberikan. Tapi InDrive tidak. Jadi begitu ada masuk order, nah order itu bisa kalian terima, bisa kalian naikkan penawarannya, atau bisa kalian skip. Nah, ada beberapa konsekuensi dari situ ya. Kalau misalkan kalian sering menolak order dalam artian sering men-skip, nah itu si aplikasi itu akan meningkatkan jarak. Nah, jarak ini dalam artian apa? Ketika ada order dekat, itu mungkin kalian tidak akan diberikan penawaran. Nah, kenapa? Kalian jarak yang sudah ditawarkan sebelumnya kalian skip. Nah, otomatis jarak dia akan naik. Jadi kalau beberapa kali kalian skip penawaran dari order yang sudah ditampilkan di akun kalian untuk kalian terima, tapi kalian skip, maka penawaran yang datang kepada kalian itu akan lebih jauh jaraknya. Nah, ini akan lebih sulit bagi kalian nanti untuk dapat order. Jadi usahakan kalau misalkan kalian diberi penawaran dan kalian tidak mau, kalian boleh nge-skip mungkin 1 atau 2 aja yang memang itu ordernya sulit ya. Sulit itu dalam artian misalnya posisi force major, hujan besar, ada genangan air, ada berisiko kendaraan melewati daerah banjir atau kemacetan yang luar biasa. Nah, kalian skip saja di situ. Nah, tapi ketika dapat order yang lain, usahakan kalian langsung ambil, jangan kalian tolak. Nah, itu akan mempengaruhi ya. Kemudian di dalam sistem InDrive itu ada yang namanya online, kemudian auto accept dan chain. Artinya dia berantai ya ordernya. Ketika online tapi kalian tidak auto accept, maka kalian akan ditawari order-order yang bisa jadi itu ordernya jauh ya. Kalian bisa misalkan naikkan berapa tarif yang kalian mau, sehingga order jauh pun itu kalian bisa terima dengan penawaran tarif yang lebih jauh. Nah, tapi ketika kalian mode online tapi auto, nah maka order yang akan masuk kepada kalian itu given ya. Jadi dengan jarak yang ditentukan sesuai algoritma InDrive. Nah, itu pun kemudian masuk ke penawaran customer ya, dia mau nerima atau enggak. Tapi biasanya jaraknya kalau kalian auto accept itu enggak akan terlalu jauh. Misalkan paling 1 sampai 1,5 kilo aja gitu. Misalkan di kalian dalam mode auto, maka itu akan dapat customer yang lingkaran di sekitar situ ya. Tapi kalau kalian modenya tidak auto accept, maka kalian bisa nerima order yang 3 kilo yang jauh gitu. Misalkan ketika kalian di pelosok, ketika kalian sudah sampai ke mengantarkan customer yang ke pelosok, nah kalian jangan auto accept, kalian matikan autonya sehingga customer yang jauh itu akan bisa ditawarkan juga, dan kalian bisa ngambil juga customer yang posisinya relatif jauh tapi terjangkau, dalam artian sekalian kalian menuju pulang kembali gitu ya. Jadi
ada beberapa settingan yang bisa dimanfaatkan di situ. Nah, kalau untuk chain, artinya berantai, itu ketika misalnya peak season atau misalnya masa liburan, nah ketika kalian berada di pusat kota, kalian chain, itu ketika sampai itu langsung masuk lagi untuk order berikutnya. Jadi itu potensinya untuk terus-terusan jalan non-stop berjalan ya. Tapi kalau ketika di masa hujan atau macet itu jangan mengaktifkan chain. Kenapa? Kalian akan lambat dan performa reputasi akan turun. Kenapa? Ketika mengambil order itu akan ada waktu yang ditetapkan. Misalkan Google Map 5 menit sampai, maka InDrive sistemnya akan menetapkan waktu misalkan 6 menit atau 7 menit. Nah, ketika kalian datang 12 menit, berarti terlambat lebih dari 5 menit, maka itu akan menurunkan reputasi. Misalnya akun kalian dari very high akan turun dari high, atau dari high bisa turun jadi normal kalau kalian terus-terusan terlambat lebih dari 5 menit. Nah, itu dari sisi aplikasi. Nah, kemudian juga tips lain terkait pengambilan order. Nah, jadi strateginya apa buat akun-akun yang baru? Strateginya kalian bisa fokus di daerah kalian di mana yang kalian tinggal. Misalnya kalian di pelosok ya, cobalah di situ dulu dieksplorasi mana kira-kira yang ada order. Jangan langsung ke pusat kota. Nah, kecuali kalian emang dekat di pusat kota, kalian bisa pergi ke pusat kota dengan resiko kalian ya bersaing dengan akun-akun yang kuat tadi gitu kan. Otomatis order kalian dapat lebih lama gitu. Nah, tapi nggak apa-apa sih untuk awal-awal seperti itu kan, toh awal-awal ya. Nah, oke. Nah, kemudian terkait pembintangan dan prioritas tadi ya, untuk InDrive, ketika kalian udah menyelesaikan order, kalian akan langsung diminta untuk menilai customer ya. Customer itu apakah kalian mau beli bintang 5, bintang 4, dan bintang 3. Misalnya customer misalkan mentreat mobil secara tidak baik. Nah, itu sertakan alasannya di situ. Jangan tidak menyertakan alasan. Kenapa? Ketika kalian tidak menyertakan alasan dan memberikan bintang 3, maka itu akan berpengaruh kepada reputasi kalian sendiri. Bintangnya bisa turun. Misalkan kita udah di posisi bintang 4,6 ya. Kalian ngasih bintang 3 tanpa alasan ke customer, yang sebenarnya ada alasannya tapi kalian tidak cantumkan di situ, maka akun kalian bisa turun dari 4,6 ke 4,3. Nah, rugi kan, sementara memang customer kalian misalkan nyebelin. Nah, oke. Itu dari terkait pembintangan. Nah, oke. Kemudian untuk InDrive maupun Maxim ada opsi order luar kota. Misalkan kalian sepi nih di dalam kota tapi tenaga kalian masih banyak dan waktu luangnya masih banyak, misalkan masih pagi tapi susah nih dapat order karena ini hari biasa, kalian bisa coba ambil opsi city to city, luar kota ya. Tentunya didaftarkan dulu sebelumnya. Nah, ambil opsi luar kota ini sebenarnya ya itu relatif ya, karena marginnya itu juga tidak terlalu besar. Misalkan keluar kota dari Bandung ke Garut cuman sekitar 200 ribuan sekian ya. Jadi usahakan ambil order yang nggak ada tol, nggak ada apa, karena ketika tol kalian misalkan dari Bandung ke Jakarta, nah dari Jakarta ke Bandung ya, ketika kalian ingin pulang maka otomatis biaya itu tidak tercover. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ketika kalian ambil order luar kota. Kalau kalian memang kuat, coba ambil yang tidak ada tol di situ, misalkan ke daerah selatan, ke Garut, Tasik, Sumedang, jadi yang bisa tanpa tol ya, yang ringan, jadi tidak ada biaya untuk kembali lagi, kecuali kalau kamu di situ ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dituju, misalkan keluar kota sekalian di sana ada saudara yang mau di Lombok gitu ya. Oke, itu aja mungkin. Yang terakhir income per hari ya. Nah, ini yang terakhir, berapa sih pendapatan yang bisa didapat ya. Sekali lagi kembali ke keaktifan. Kalau kalian pergi dari pagi, misalkan dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi, nah itu potensinya kalau udah sering dan akunnya prioritas bisa dapat misalkan 350.000 sampai 400.000 ya. Tapi kalau seperti saya misalkan nggak terlalu full ya, misalkan berangkat dari siang sampai sore atau sampai malam, ya mungkin ya sekitar 200 sampai 250 itu bisa didapat ya, dengan margin
Ya kalau InDrive itu 11,7 potongannya, kalau Maxim 15% ya. Nah, tadi kalau pasang stiker Maxim dari 15 bisa turun 12 dan seterusnya. Tapi kalau InDrive 11,7 ya potongannya. Ya kalau optimalisasi, jadi kalian yaitu tadi ya konsumsi BBM itu cc mobil, efisiensi BBM itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian mendapatkan margin misalkan 350.000, tapi mobil kalian apa? Kalian habis bensin berapa? Nah, itu akan bisa jadi lebih besar marginnya. Misalkan margin mobil 1000 cc misalkan bisa 200.000 sampai 250.000. Tapi kalau mobil kalian cc-nya 1.500, meskipun kalian dapat 350.000, kalian hanya bisa dapat 100.000 sampai 120.000 aja gitu. Jadi efisiensi BBM mobil kalian itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, itu dulu tips-tips awal dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya.